Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu semua sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suami-suami sehat? Alhamdulillah. Anak-anak? Alhamdulillah. Ya, mari kita sama bacakan suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kesalahan kita semuanya. Begitu juga dengan dosa kesalahan kedua orang tua kita, orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, bil khusus kepada guru-guru kita yang senantiasa mendidik, membimbing dan menuntun kita menuju petunjuk. Alhamdulillah, atas mereka lah kita alhamdulillah berada di sini, dan alhamdulillah juga ya kita bisa membaca Al-Qur'an. Ila hadhihi niyya wa kulli amalin shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita teruskan ayat kita masih Al-Baqarah. Ayatnya 9 ya. 8. 8 kita baca sampai 10. Al-Baqarah ayat 8 sampai 10. Kemarin kita bahas dari 6 sampai 7. Sekarang 8 sampai 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menyembah penyakitnya itu dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta. Ya. Ya, nanti kalau yang mau menghafal bisa tuh seminggu, jadi nanti kita bahas 3, ya hafal 3 ya. Jadi kan lumayan. Al-Baqarah udah hafal ya,
sampai ayat 5 mendapal kan? Ulaika humul muflihun ya. Kalau ayat kemarin yang kita baca, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun alim. Nah, kita hafal deh kan. Ya. Sekali lagi kita diingatkan. Jadi 1 sampai 10, 1 sampai ayat 20 Al-Baqarah itu adalah ciri-ciri dari 3 tipe manusia. Ya. Yang pertama yaitu orang mukmin yang bertakwa. Ya. Diwakilkan oleh berapa ayat? 5 ayat. Ya kan? Ayat 1 sampai 5. Orang kafir. Ayat 6 sampai 7. Cuma 2. Berarti 5 tambah 2 7. Sedangkan tipe manusia ada 20. 20 kurang 7 jadi 13. Banyak ya? Yang 1 5 tipe orang beriman bertakwa, 2 tipe orang kafir. Nah, sisanya berapa? 13. Ciri-ciri orang munafik. Jadi orang munafik itu diwakili oleh 13 ayat. Luar biasa kan? Luar biasa. Artinya perhatian Allah cuma besar. Orang kafir udah. Ya. Kalau orang mukmin, orang kafir itu anggap putih hitam dah. Ya. Orang beriman, mukmin yang takwa putih. Orang kafir kebalikannya hitam. Ya. Nah, ini yang 13 ini ada di antara 2. Berarti dia tipenya ya dibilang putih ya bukan, dibilang hitam juga bukan. Di antara 2. Jadi abu-abu. Samar ini. Ya. Dibilang orang beriman, ya dia bersaksi, beriman. Dibilang kafir, ya dia bukan kafir karena dia beriman. Tapi dibilang beriman, sesungguhnya dia nggak beriman, hatinya menolak keimanan. Ya. Jadi kata apa? Di dalam tafsir dikatakan an-nifaqu huwa izharul khair. Nah, Ibnu Katsir menulis nifaq itu penyakitnya, munafik itu orangnya. Nah, nifaq itu adalah izharul khair, menampakkan kebaikan. Jadi tampaknya baik. Wa israrus syarri, dan menyembunyikan kejelekan. Jadi di luarnya dia, saya beriman, saya bersaksi Allah itu Tuhan, saya bersaksi Muhammad itu Nabi dan Rasul. Tapi dalam hatinya tidak. Nah, itulah dinamakan orang yang munafik. Penyakitnya namanya apa? Nifaq. Ya. Penyakit nifaq ini menurut Ibnu Katsir dan banyak golongan ulama membagi 2. Ya, nifaq. Ini 2. Ya. Ya, ada yang i'tiqadi, ada yang amali. I'tiqadi artinya keyakinan. Keyakinannya artinya dia di luarnya mengaku beriman, tapi hatinya
Tidak. Ini jelas-jelas kata Ibnu Katsir, wa alladzi yukhalidu sahibahu finnar. Siapa yang munafik i'tiqadi, maka sesungguhnya dia akan kekal di dalam neraka. Karena hatinya tidak beriman. Ya. Wa amali huwa min aksariz dzunub. Ya, orang yang banyak dosanya. Jadi kebanyakan di antara kita adalah yang kedua. Amaliyah orang munafik. Boleh jadi ada pada diri kita nih sifat-sifatnya ini. Kan kalau Nabi gampang ya, Bu. Yang paling hafal gampang. Hadis ayatul munafik salasa. Tanda munafik itu 3. Apa? Idza hadasa kadzaba. Apabila dia berkata dusta. Kita cek diri kita, pernah bohong nggak ya? Oh iya pernah. Berarti secara amalia kadang-kadang kita masih bersifat, boleh jadi punya sifat amalnya amal munafik. Maka pelan-pelan harus dihilangkan. Artinya ya, orang yang ini adalah orang yang besar dosanya. Berarti kita ada amal-amal ini. Idza hadasa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji dia dusta. Pernah nggak kita? Oh pernah. Boleh jadi kan? Aduh. Ada aja ini. Wa idza tu'mina khana. Apabila dia diberi kepercayaan, dia khianat. Dikasih kepercayaan sebagai ketua RT, khianat. Uang masyarakat dicatut. Jadi ketua RW, ketua pengajian. Atau kepala negara atau menteri memegang jabatan. Khianat. Khianat kan banyak ya macamnya ya. Artinya ya dia mengkhianati apa yang dia sudah ucapkan. Dia mengkhianati tugasnya. Kan sudah biasanya kan, kalau misalnya menteri kan ada tugasnya, presiden ada tugasnya kan, gitu. Kepala rukun tetangga ada tugasnya kan, tapi dia menyalahi, itu khianat. Makanya berat nih Bu. Munafik amali ini ya. Ini mungkin di kita masih ada penyakit-penyakitnya ini, termasuk mungkin diri saya juga yang harus kita hilangkan pelan-pelan. Ya kan? Siapa di antara kita nggak pernah dusta? Wa idza hadasa. Kadang-kadang ada. Itu. Ya. Berjanji juga begitu. Maka kalau janji, kata Allah, ucapkan insya Allah. Jadi insya Allah itu bisa 2. Ya. Insya Allah bisa 2. Kalau saya peluangnya banyak, kemungkinannya bisa hadir, maka sudah insya Allah hadir. Artinya peluang saya, menurut saya manusia, sebagai manusia, saya berpeluang untuk bisa hadir. Tahu-taunya hujan besar, itu lain cerita, karena kita udah bilang insya Allah. Atau keluarga kita dalam keadaan sakit, akhirnya kita berpindah. Itu. Tapi kalau nggak bisa hadir karena emang udah ada, insya Allah Bu saya libur dulu ya karena mau berkunjung dengan keluarga, kan baru insya Allah ya. Ternyata dibatalin, berarti bisa hadir, ya kan? Insya Allah artinya Allah punya kehendak. Oh iya, saya punya kehendak mau ngunjungin keluarga pada hari H. Tapi insya Allah Bu saya tidak bisa hadir pengajian karena mengunjungi keluarga. Ternyata batal karena kumpul keluarganya ditunda, bisa hadir. Bu, ada nggak hadir? Oh iya, keluarganya ditunda besok, jadi sekarang ya. Berarti hadir kita karena kehendak Allah. Tapi kalau kita insya Allah hadir, ya gitu ya. Ternyata nggak hadir. Kenapa Bu nggak hadir? Oh kemarin ada musibah misalnya. Saya harus ya, ke tetangga, ya kan? Ada tangga kena musibah, saya nggak bisa datang, gitu. Itu dia harus
Jadi bisa insya Allah. Kalau tidak ada halangan, insya Allah kalau tidak ada halangan saya yakin. Ya bisa. Tidak ada halangan. Iya. Ya, nah itu. Jadi harus insya Allah. Jangan merasa yakin. Ya. Waalaikumsalam. Hadir. Wah, Ustaz Bambang diingatkan hari Sabtu pengajian di Blok N. Waalaikumsalam. Hadir Bu. Nah, itu berarti sombong. Karena semua ditentukan oleh Allah, ya kan? Nah, kalau berjanji ya, insya Allah hadir. Karena kemungkinan bisa hadir. Ya. Kecuali lain hal, ternyata dapat tugas dari sekolah, ya kan? Akhirnya nggak bisa. Nah, itu terus. Nah, yang i'tiqadi itulah yang munafik sesungguhnya. Nah, dia adanya di neraka dan kekal. Ya. Nah, kalau nifak amali, kalau dia terus-terusan, maka dia menjadi pendusta. Nah, dosa itu menjadi dosa-dosa besar. Kalau udah dosa besar, maka dosa itu tidak akan bisa diampuni kecuali dengan taubatan nasuha. Ya Allah, aku berdusta. Ya Allah, aku mengkhianati. Waktu dipilih jadi RT saya berkhianat. Mohon maaf ya Allah, ampuni ya Allah. Nah, gitu. Pernah jadi kepala sekolah, pernah jadi presiden, pernah jadi gitu ya. Nah, kita manusia. Ya, jadi diingatkan di sini. Wa minan nasi, ya. Dan minan nas, sebagian dari manusia. Jadi enggak semuanya. Ya. Sebagian manusia ini adalah di waktu Nabi, ya. Ketika Nabi 13 tahun ada di Mekah, ya, Nabi kemudian beriman, ada sedikit-sedikit yang beriman, yang lainnya adalah kafir. Jelas. Iman, ya, orang beriman, mukmin dan kafir. Oke. Nah, ketika Nabi hijrah, orang-orang yang di Madinah itu semuanya beragama Yahudi dan Nasrani. Menerima agama baru Islam. Sebagian menerima, sebagian masih berpegang kepada Yahudi dan Nasrani. Karena Islam masih belum kuat. Tapi ketika Islam ya diperangi lewat perang Badar dan menang, Islam punya kekuatan dan bisa mengontrol kota Madinah, maka orang-orang Yahudi yang ada di dalam, orang-orang Nasrani merasa terancam. Akhirnya supaya mereka selamat, datanglah dia kepada Nabi, kepada Muhammad, Nabi kita. Muhammad, aku beriman padamu bahwa sungguhnya engkau benar-benar Rasul. Gitu. Padahal ketika dia pulang, Muhammad mau aja gue kibulin. Gitu. Ya. Itu perilaku mereka. Jadi di depan Nabi dia ngaku syahadat pada Nabi. Tapi ketika di luar, ya, mereka berbalik. Nabi tahu karena Allah yang tahu. Karena Allah kan Maha segala. Allah yang mengutus Nabi. Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tahu, tenang aja, ya kan? Nah, dari mana kita bisa tahu? Kita bisa cek ayatnya, surat Munafik, surat 63 ayat 1. Surat Al-Munafikun ayat 1. Udah ketemu? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول Ininya الله 63. Ini suratnya والله 63. يعلم إنك لرسوله
والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Baca ini dulu aja. Ketemu? Ayat 1. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang yang munafik itu benar-benar pendusta. Iya. Idza ja'aka, apabila ja'a datang. Siapa yang datang? Ya orang-orang yang Madinah itu. Ya, yang tinggal di Madinah itu, orang yang kita kenal dengan orang munafik. Al-munafikun. Nah, itu jelas ya. Qalu mereka, jadi mereka datangnya nggak sendiri-sendiri kata Nabi. Rombongan, kabilah-kabilah, satu RT datang kepada Nabi. Oh Muhammad, aku beriman nih. Kaumku juga beriman. Padahal udah balik enggak gitu. Ya, qalu nashhadu, kami bersaksi. Oh kan bahasanya gitu kan. Kami bersaksi innaka la rasulullah. Sesungguhnya engkau la rasulullah. Ada kata lam di depan rasul. Lam itu menunjukkan benar-benar. Artinya dia ketika di depan Nabi kayak sungguh-sungguh benar-benar. Engkau benar-benar Rasul. Udah innaka sesungguhnya, lagi lam penguatan. Bukan innaka Rasulullah. Ya, tapi innaka la Rasulullah. Sungguhnya engkau benar-benar Nabi. Benar, kami mengakui. Oh, kamu Nabi. Wah, gitu. Utusan Allah. Nah, gitu. Ya. Wallahu ya'lamu innaka la Rasuluh. Ya. Kalau Allah menyaksikan Nabi Muhammad adalah utusannya karena dia yang mengutus. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Allah bocorin kepada Nabi kita Muhammad, nah itu ngomong di depan kamu saja. Allah menyaksikan orang munafik itu adalah benar-benar pendusta. Ada lam lagi di kazibun, orang dusta. Kazibun, orang yang dusta. Orang yang berdusta. La kazibun berarti benar-benar orang yang berdusta. Muhammad. Nah, dibisik dapat dari bocoran dari Allah. Muhammad yang datang kepada kamu itu benar-benar pendusta. Dia cuma lip service-nya aja. Bibirnya aja. Di ucapan di lidahnya saja, hatinya enggak. Ya. Nah, coba mereka. Lihat lagi ayat 2-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Iya, jadi persaksian mereka itu hanya sebagai perisai. Supaya apa? Oh kan ini udah banyak orang yang Islam. Orang yang beriman udah mulai banyak di Madinah. Kalau dia nggak beriman, takut dia dizalimi. Baik dirinya maupun hartanya. Maka supaya tidak dizalimi, nah, pikiran dia kan jelek kan. Udah jelek duluan pikirannya. Bahwa Islam adalah akan menzalimi. Padahal enggak juga kan. Islam enggak. Karena Islam akan melindungi. Nah, mereka udah berpikiran jelek. Aduh, kalau semuanya Islam, wah, kita yang nggak Islam pasti akan ditindas. Nah, kan begitu kan? Nah, buktinya kita di Indonesia banyakkan Islamnya apa non-Islamnya? Islam menindas enggak? Enggak. Di negara yang Islamnya kecil, Islam ditindas? Ditindas. Ya kan? Ini udah kenyataan kan dunia pasti. Gitu, ya. Mereka takut ditindas, akhirnya datang kepada Nabi serombongan ngaku jadi
persaksiannya hanya untuk perisai, supaya dia tidak diganggu, itu aja. Ya, tetapi amalnya, nah itu, ya, apa dia katakan? Fasaddu an sabilillah. Tapi dia di belakang Nabi itu menghalang-halangi orang mendapatkan hidayah, menghalang-halangi orang untuk masuk Islam, orang-orang yang lain. Oh, saya mau benar-benar Islam, mau, gak usah, pura-pura aja. Gitu. Gak usah bagaimana, gak usah, pura-pura aja, saksikan aja. Gak usah. Gitu. Ya. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ya. Nah, itulah yang kemudian dikatakan buruk pekerjaan mereka, jeleknya pekerjaan mereka. Nah, kemudian ayat 3-nya. Kita baca sampai ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. Itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian kufur, maka hati mereka dikunci sehingga tidak dapat mengerti. Iya. Jadi apa bedanya dengan orang kafir? Tidak ada bedanya. Hati mereka juga dikunci. Sama seperti dalam Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Innalladzina kafaru khatamallahu ala qulubihim. Nah, yang hatinya nifak, hatinya punya i'tiqad, keyakinannya nifak, ada penyakit, maka dia jadi munafik, terus berulang-ulang, karatan, akhirnya benar-benar kafaru, jadi kafir dia. Kalau udah begini, Allah sudah kunci, sama seperti orang kafir. Hatinya dikunci, udah sulit untuk beriman. Nah, tinggal yang ini. Yang ini adalah dikatakan pelaku dosa besar. Maka yang sekarang banyak adalah ini dan ini. Kalau ini udah jelas, ini masuknya ke golongan orang kafir. Ini golongan masih ada juga di golongan orang yang beriman. Itikadnya, keyakinannya, dia percaya asyhadu alla ilaha illallah. Tapi amalnya masih amalan munafik, ya kan? Ya buktinya ciri-cirinya kan masih ada kan di kita nih yang berat nih. Tidak ada zakajaba. Nah, itu berarti Islam itu menghendaki kita berbicara jujur apa adanya. Walau karena muran, sekalipun pahit. Aduh, kayak wow jujur pahit ya, mau diapain lagi lah. Ya. Jujur, ya. Ya, jujur kan berat ya. Saya lulusan IKH, kayak Haji Hasyim Asyari Jombang, itu kan udah jelas ya, misalnya. Ya, itu. Jujur itu berat. Oke. Wa minan nas, jadi hanya sebagian aja. Tapi sebagian ini adalah sebagian besar, ya kan? Karena orang kafir itu tadi diwakili 2 ayat, orang beriman 5 ayat, orang munafik ini 13 ayat. Jadi sebagian ini min ini sebagian besar. Wa minan nas, sebagian dari manusia, maksudnya adalah sebagian besar manusia. Mayaqulu amanna, yaitu dia mengatakan amanna, kami benar-benar beriman kepada billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Tapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin, tetapi mereka tidak beriman, hati mereka tidak beriman. Ya. Tuh. Maka jadi ciri pertama mereka adalah apa? Mempunyai 2
wajah. Kalau kita bilang dua wajah kan, nah, bermuka dua, muka dua yang lebih banyak ya bahasanya, bermuka dua, mukanya ada dua ya, satu nampilin wajah beriman, satu lagi ketika balik ke kekafirannya, gitu ya, satu lagi iya, di belakang no, itu ya, dah. Berarti ciri pertama adalah orang munafik adalah bermuka dua. Nah, beda hati dan perbuatan. Ya. Oke. Ayat berikutnya ayat 9 ya Al-Baqarah. Yukhadi'unallah. Mereka menipu Allah. Kenapa sih mereka menipu Allah? Karena mereka berhadapan dengan Nabi mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar dia yakin Allah nggak tahu. Dia yakin Nabi Muhammad enggak tahu. Seolah-olah di kalangan dia, kita bisa membohongi, ya kan? Kita bisa ngibulin lah, bahasa kita ngibulin ya. Nah itu ya, kita bisa nipu Muhammad, kita bisa nipu Tuhannya Muhammad. Yukhadi'unallah walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman yang ada di sekeliling Nabi, yaitu para sahabat, atau boleh jadi di sekitar masyarakat kita, menipu di masyarakat kita kan, bilang orang beriman. Nah, wa ma yakhda'una, dibalas, dan tidaklah mereka menipu illa anfusahum, kecuali mereka menipu diri mereka sendiri. Wa ma yasurun, tapi mereka enggak berasa, enggak sadar, enggak berasa mereka. Padahal ketika dia bilang asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hatinya kan nolak. Nah, sebetulnya dia, bagi dia nipu Muhammad, nipu Tuhannya Muhammad Allah. Padahal kata Allah, dia nipu dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tetap akan masuk neraka, karena dia akan masuk neraka. Udah pasti mereka masuk neraka. Yang berbuat dosa aja neraka, apalagi nipu nabinya. Ya kan? Walaupun nabinya tahu. Nah gitu. Wa ma yash'urun. Jelas mereka itu. Ya. Sampai di akhir juga, Ibu, sampai penipuan mereka itu berlanjut seolah-olah mereka itu berhasil menipu Allah itu luar biasa, padahal Allah tahu. Kita aja dibocorin kan. Nabi kan dibocorin ayat ini kan, bahwa mereka datang padamu akan mengatakan kamu padahal mereka lakazibun, ya kan? Ini ayat ini kan turun kepada Nabi kan, berarti Nabi tahu nggak? Tahu, dari Allah, udah dibocorin. Nah gitu ya. Boleh kita buka surat 58. Ayatnya 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 18. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. Ingatlah pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah
Lalu mereka bersumpah padanya bahwa mereka bukan orang musyrik. Bagaimana mereka bersumpah padanya? Mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh sesuatu atau manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta. Iya. Sampai kapan mereka mendustakan? Sampai kapan mereka mendusta? Sampai hari dibangkitkan, yauma yub'atsu. Bukan lagi hari kiamat. Hari kiamat kemudian ya mereka dibangkitkan lagi dari kiamat. Jadi ketika mereka mau ditimbang, mereka tetap juga masih ini ya ketika mereka kan ketika kita nanti dibangkitkan. Nah, di sini kan ada syafaat ya. Ya, pertama ada syafaat yang dinamakan syafaatul uzma untuk semua manusia, semua tanpa membeda-bedakan untuk proses apa? Dipercepatnya hisab. Ya kan? Nah, semuanya ikutin pemimpin mereka masing-masing. Oh, pengikut Nabi Adam, pengikut Nabi Nuh, pengikut Nabi Saleh, terakhir ikut Nabi Muhammad. Nah, ya. Nah, matahari didekatkan, tapi panas yang luar biasa, siksaan yang luar biasa, ya. Nah, itu kemudian mereka akhirnya minta syafaat. Datanglah mereka kepada Adam untuk minta syafaat supaya cepat nih. Hari ini nih lewatin padang mahsyar biar cepat, biar kita masuk yaumul hisab. Hari untuk dihisab aja biar cepat. Ya, datanglah kepada yang Binu, Ibrahim, semuanya mereka mengaku tidak bisa mempunyai syafaat. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, disitulah ada syafaatul uzma. Syafaat untuk semua manusia supaya cepat masuk ke yaumil hisab, dihisab. Nah, baru nanti syafaat khusus untuk umatnya Nabi Muhammad, ya. Umatnya Nabi Muhammad. Contoh, umatnya yang pahalanya banyak karena dia masuk surga kan? Syafaatnya adalah menaikkan derajatnya. Harusnya dia di level surganya surga naim, derajatnya ditinggikan langsung surga firdaus. Nah, gitu. Itu syafaat khusus untuk umatnya. Ada yang seimbang, pahala dan dosanya seimbang. Nah, disitulah syafaat bermain. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga. Terakhir nanti walaupun ada sedikit keimanan, dia sudah di neraka, ya itu nggak tahu dia berapa lama di neraka. Disitulah syafaat Nabi untuk orang yang masih ada imannya, walaupun dia pendosa besar, tapi nggak tahu berapa lama, makanya jangan masuk situ mudah-mudahan. Ya, ini kan yang diharapkan kebanyakan orang takutnya itu, udah nggak apa-apa, wah kita mah aman dapat syafaat, dan neraka ribuan tahun. Iya kan, neraka satu hari aja nggak tahan, ya kan. Panas gini aja udah nggak tahan, panas berapa jam di neraka, apalagi bertahun-tahun, baru kemudian dikeluarkan karena ada iman. Kalau bisa, walaupun itu ya kita bisa masuk surga. Inginnya kan gitu. Pamang sakulat mawajinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Kita pengennya gitu, banyak amalnya, adab, dosanya kita nggak mungkin kan? Nggak punya dosa nggak? Ibu ada dosa nggak? Ada kan? Tapi kita pengen sakulat, ya kan? Berat timbangan amal pahalanya ketimbang dosanya. Disinilah bermain fi isyatir radiyah. Dia mendapatkan kehidupan Ais itu hidup. Ar-radiyah yang ridhoi oleh Allah. Mardiyah mardiyah, dapatkan keridhaan dari Allah. Maksudnya apa? Masuk surga. Jangan yang kedua, paman khafat, amalnya terlalu ringan, ininya berat. Wa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Narun hamiyah. Api hamiyah yang menyala. Sampai kapan? Oh, repot kan? Sampai dosanya habis dulu. Oh, ada imannya, ditarik dengan syafaat Nabi masuk surga. Ya, udah gosong-gosong, disiram dengan air telaga
Kausar. Waduh, bening lagi, kinclong lagi. Langsung surga. Tapi kan kita nggak tahu berapa lama. Mudah-mudahan kita masuk yang kelompok yang pertama ya. Sakulah. Ya, walaupun ada dosa kita nggak bisa pungkiri. Nah, gitu. Jadi mereka itu sampai hari kiamat masih. Wah, saya pengikut Nabi Muhammad. Gitu. Tapi nanti pas dia yaumil hisab, enggak dia pembohong bisa nggak bisa ikut kelompok Nabi Muhammad, ngaku-ngaku doang. Itu makanya inilah orang munafik itu tukang aku ya, ngaku ya. Mereka merasa bisa menipu Allah karena mereka merasa berhasil menipu Nabi dan orang beriman. Jadi seolah-olah dia bisa menipu Allah. Ya, ayat yang sama dengan ini bisa dilihat di dalam surat An-Nisa ayatnya 142. Surat An-Nisa ayat 4. Surat 4 ayat 142. Satu 143 lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Iya, saya baca, Wis. Mereka sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Mati, Bu. Enggak apa. Ya terus, Bu. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian iman atau kafir. Tidak termasuk kepada golongan ini orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Ya, itu jelas innal munafiqina yukhadi'unallah. Orang munafik itu ingin menipu Allah, tapi kebalikannya wa huwa khadi'uhum. Allah justru menipu mereka. Jadi kalau kita menipu Allah, Allah akan menipu kita. Kalau kita bohong atas nama Allah, sungguhnya kitalah yang lagi dibohongi karena kita akan masuk neraka. Ya. Nah, itu. Nah, di sini ada tambahan nih. Yang berat bagi kita. Ciri-ciri munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka orang munafik itu ila sholati berdiri untuk mengerjakan sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, qamu kusala, negakinnya sholatnya malas-malas. Nah, bukan nggak ngerjain loh, ngerjain tapi malas. Ngerjainnya karena terpaksa. Kita banget ini. Kan berat kan? Makanya kadang-kadang amal kita, ya Allah. Wah, makanya kenapa kita selalu minta ampun sama Allah, ya kan? Habis salat, assalamualaikum, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya kan?
Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ah, nggak cukup astagfirullah, astagfirullahaladzim, dosa yang besar. Astagfirullahaladzim, nggak cukup. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya mohon tobat juga ya Allah. Nggak cukup kan? Kan pada istighfar yang paling utama kan. Tapi istighfarnya tergantung, beda-beda. Boleh jadi yang merasa dosanya kecil, tapi kan nggak mungkin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aduh, dosa saya lebih besar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Aduh, dosanya besar banget nih. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Aku tobat ya Allah. Ngomongnya mah tobat, tomat. Tobat, habis itu kumat lagi ya. Ya Allah, kita banget. Ya Allah, nggak mau ngulangi, ya Allah, nggak mau ngulangi. Pas itu diulangi lagi. Ya Allah, saya ingin jadi istri yang baik. Diulangi lagi. Ya Allah, aku ingin jadi suami yang baik. Diulangi lagi. Ya, tapi alhamdulillah. Makanya jangan pernah lepas istighfar. Karena dosa kita banyak, maka istighfar. Habis sholat aja, habis dapat pahala kita istighfar, ya. Habis ngaji ini baik nggak? Baik. Tapi setelah bubar dari majelis istighfar nggak? Ya kan? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya kan? Mohon tobat juga. Boleh jadi pas lagi ngumpul di sini salah ngomong. Ya. Bude kebentuk Mama Sipa tuh, Mama Sipa, apaan sih Bude nih? Wah, kesinggung. Boleh jadi kan? Ya kan, boleh jadi omongan, ya, apalagi yang banyak omong, yang banyak salah kan yang banyak omong ya, ustadznya banyak. Gitu ya. Qamu kusala yuraunan nas, mereka ingin dilihat manusia. Kalau sholat supaya dilihat, oh saya lo sholat, oh saya lo zakat, oh saya lo infak, gitu. Ya, oh saya lo orang baik, ada yang begini, ya, macam-macam. Wala yazkuruna Allah illa qalilah. Dia nggak pernah ingat Allah kecuali sedikit. Ya. Makanya supaya kita tidak masuk dalam ini, ya berarti kita harus ingat Allah banyak. Bagaimana ingat Allah banyak? Mau makan ingat Allah. Ya, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Ya Allah, bisa makan karena rezekimu ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya kan? Habis makan ingat Allah, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna. Ya Allah, terima kasih yang udah ngenyangin, menghilangkan dahaga. Sampai masuk WC ingat Allah. Bismillah, apa? A'udzubika kalimati. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku a'udzubika. Ya, aku berlindung dari ya kan? Apapun. Mau keluar rumah ingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku serahkan diriku, harta yang aku tinggalkan, dah. Mau ngaji ingat Allah. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Udah sampai masjid, talimnya di masjid, ingat Allah nggak? Ingat. Ya kan? Baca doa, masuk masjid apa? Ya abwaaba rahmatik, ya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ketika keluar ingat Allah lagi. Abwaaba fadlik. Ya kan? Sampai habis wudu ingat Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawa wa ja'alni minat tawa. Ya, tuh. Mau tidur ingat lagi sama Allah. Bismika. Ya kan, dengan namamu ya Allah. Jadi tidur aja juga harus ingat Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika ya. Berarti waduh, langsung serius itu doanya, itu luar biasa. Sampai mau berhubungan dengan suami juga ingat Allah. Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan. Ingat Allah. Ya. Apapun ingat Allah. Mau naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, mau pergi
wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ibu-ibu yang sering ngaca bercermin, ingat Allah nggak? Ingat Allah kama santa khalqi wa hasin khuluqi. Ya Allah, engkau bagusin nih wajahku, ya Allah ganteng banget ya. Muji sendiri kan. Ya Allah, fisikku bagus banget, ya Allah baguskanlah akhlakku. Allah kama santa khalqi wa hasin khuluqi. Nah, gitu. Jadi ingat Allah. Nah, kata-kata terakhir itu orang munafik cirinya adalah sedikit ingat Allah. Nah, orang beriman ingat Allah, ya kan? Nggak cukup astagfirullah, tambahin subhanallah 33 kali, tambahin alhamdulillah ya, tambahin Allahu akbar Allahu akbar, ya kan? Udah 33 99, tambahin la ilaha illallah wa la syarika lahu ya, supaya itu masuk banyak Allah. Oke. Ya. Dah. Mujabjabina baina zalik, nggak masuk kelompok orang kafir, nggak masuk kelompok orang mukmin, nggak masuk golongan putih, nggak masuk golongan hitam. Mau hitam nggak diterima, mau putih nggak diterima, abu-abu ini ya. La ilaha haula'i wa la ilaha haula'i. Nah itu, tapi kata Allah, wa may yudlillahi lillahu falang tajidalahu sabi. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada tempat dia untuk menemukan jalan untuk kembali. Nah, ya mudah-mudahan kita dilindungi. Ini jadi ciri lagi tadi bermuka dua. Ciri berikutnya adalah mereka menipu orang yang beriman, menipu Allah, menipu Rasulullah, menipu orang yang beriman. Nah itu dia ciri mereka. Kalau udah mereka berlebih-lebihan ya, kemunafikannya sampai ke i'tiqadi, maka tuh fi qulubihim maradun, hati mereka ada penyakit apa tadi? Nifaq, kemunafikan ya. Fajadahumullahu marallah, ditambah lagi berdusta hari ini, besok dusta lagi, dusta ditepus dengan dusta, dusta ditutupi dengan dusta, bohong ditutupi bohong, ngibul ditutupi dengan ngibul banyak ngibul, akhirnya dosa bertambah, penyakit bertambah, maka walahum azabun alim, bagi mereka ada azab yang pedih, karena kan dosa bertambah dosa, penyakit tambah penyakit, nah dipelihara terus penyakitnya, lama-lama kronis, nah ya kan? Nah maka kata Allah, kalau udah begitu azabnya pedih. Kenapa? Karena dia mendustakan ya. Ya mudah-mudahan kita terlepas dari ini. Jadi mereka itu ciri berikutnya adalah ya, nah, kalau orang munafik i'tiqadi semakin lama semakin apa? Semakin menjadi kemunafikannya, semakin lama semakin tebal, bertambah, semakin lama tambah munafik. Jadi kalau kita ada amalan nih, amalan kita yang masih munafik, ingat, oh iya tadi janji ya janji, langsung oh iya astagfirullahaladzim, datengin langsung, Bu Rina mohon maaf ya kemarin, ya Allah saya betulnya bisa, cuman ya gimana ya, nah, gitu ya. Nah gitu, jadi kita berusaha untuk menghilangkan dosa itu sedikit karena ulama itu menggambarkan, anggaplah ya hati kita ya, ini gambaran aja ya. Hati, anggapan hati kita, kalau kita dosa 1, 2 lama-lama ketutup. Kalau udah ketutup, udah hitam, udah susah. Kalau masih sedikit istighfar, sedikit istighfar, besok ada lagi istighfar lagi, ya kan? Ada lagi istighfar lagi, masih ada kan? Tapi kalau nggak pernah istighfar, semakin jadi bohong lagi, tambah lagi, tutupin bohong terus lama hitam, karatan.
Nah disitulah khatamallahu ala qulub. Allah udah kunci. Kalau udah hitam susah. Coba panci yang udah hitam susah banget tuh. Ya kan? Iya tuh. Kalau udah punya penggorengan itu yang udah kering itu hitam, gini pakai yang gosok, tetap aja kan. Iya, ya. Oh itu. Pakai soda, kalau soda pakai enggak juga. Ya. Saking keselnya congkel bolong. Ya. Itu kalau udah dikunci udah begitu, makanya kan ada sedikit hilang, ada sedikit hilang, dihilangin. Ya istighfar udah ampun ya Allah. Alhamdulillah ya. Ya mudah-mudahan kita terhindar. Nanti kita teruskan lagi sampai mana tadi? Tadi baca sampai ayat. Tadi 10 ya, Bun? Iya, sama ya. Insyaallah nanti kita teruskan berikutnya. Ada yang mau ditanyakan habis ini? Cukup, nggak ada yang tanyakan? Kalau tidak ada yang tanyakan kita ya tutup. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.